Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syifa Fauzia dengan NIM 12631120206. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Vina mengenai struktur dan isi program, kegiatan pokok perencanaan strategis, menganalisis program-program baru, serta menganalisis program-program yang sedang berjalan. Yang pertama yaitu struktur dan isi program. Sebagian besar organisasi industrial, program adalah produk yang memuat penelitian dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada pada saat ini. Menurut Procter dan Gamble, setiap lini produk adalah suatu program. Sebaliknya, General Electric menstrukturis isi program yang berdasarkan pusat laba, yaitu unit bisnis. Setiap unit bisnis bertanggung jawab untuk sejumlah produk lini tertentu. Dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Pemerintah federal membagi aktivitasnya menjadi 10 program utama. Dalam organisasi jasa multi-unit, seperti jaringan hotel, setiap unit atau setiap wilayah geografis merupakan suatu program. Rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. 5 tahun adalah periode yang cukup panjang untuk mengestimasikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat pada saat ini. Konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau untuk memperoleh aktiva modal utama yang baru mungkin tidak dapat sepenuhnya dirasakan dalam periode yang lebih pendek. Namun juga banyak organisasi yang membuat rencana yang sangat kasar yang mencakup periode di atas 5 tahun, sehingga usaha-usaha untuk membuat suatu program untuk periode yang lebih lama menjadi tidak berguna. Dalam beberapa organisasi, rencana strategis hanya mencakup 3 tahun ke depan. Jumlah dolar dari setiap program menunjukkan besaran kira-kira dari pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Karena jangka waktunya relatif panjang, hanya estimasi kasar yang memungkinkan. Nah, estimasi-estimasi tersebut sebagai dasar untuk mengindikasikan arah umum organisasi. Jika rencana strategis distrukturisasi berdasarkan unit bisnis atau perjanjian, maka yang membuat spesifikasi batasan-batasan dalam unit bisnis yang diharapkan untuk beroperasi juga dinyatakan. Materi selanjutnya yaitu kegiatan pokok perencanaan strategis. Yang pertama, menganalisis usulan program-program baru. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi. Bisa dari CEO, dari staf perencanaan kantor pusat, atau dari berbagai organisasi yang beroperasi. Di dalam menganalisis usulan program-program baru terdapat yang pertama, analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan 2 poin. Yang pertama, nilai sekarang bersih dari proyek tersebut atau bisa disebut net present value, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Dalam pengeluaran modal-modal ada beberapa pertimbangan yang berguna, di antaranya yang pertama, aturan-aturan. Jadi perusahaan itu umumnya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besarannya. Yang kedua, menghindari manipulasi, yaitu para pengusul yang mengetahui bahwa proyek mereka dengan nilai sekarang bersih atau bisa disebut net present value yang negatif memungkinkan besar tidak akan disetujui. Bisa mungkin nekat bahwa proyek tersebut harus diambil dengan sengaja memanipulasi model yang diajukan tersebut. Yang ketiga yaitu model. Terdapat berbagai model pembuatan anggaran model yang digunakan. Beberapa staf perencanaan sebaiknya mengenali teknik-teknik tersebut dan menggunakannya dalam situasi di mana data tersebut digunakan. Selanjutnya yang kedua, pengaturan untuk analisis. Suatu tim mungkin mengevaluasi usulan yang sangat besar dan penting.
dan proses tersebut mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Bahkan untuk usulan yang kecil, sejumlah besar diskusi biasanya terjadi antara pengusul dengan staf kantor pusat. Tidak ada jadwal yang tetap untuk menganalisis usulan investasi. Segera setelah orang-orang bersedia, mereka dapat memulai analisis. Perencanaan mengumpulkan proyek yang disetujui selama tahun tersebut untuk dimasukkan dalam anggaran modal. Terdapat batas waktu dalam hal bahwa anggaran modal untuk tahun depan memiliki batas waktu atau biasanya sebelum awal dari tahun anggaran tersebut. Jika suatu usulan tidak memenuhi batas waktu tersebut, maka persetujuan formalnya dapat menunggu sampai tahun berikutnya, kecuali jika ada situasi yang tidak biasanya. Anggaran modal berisi pengeluaran modal yang telah disetujui untuk tahun anggaran tersebut, dan jika tambahan jumlah disetujui, rencana kas harus direvisi. Mungkin ada masalah dalam mendanai tambahan jumlah tersebut. Baik, selanjutnya dari kegiatan pokok perencanaan strategis yang kedua yaitu menganalisis program-program yang sedang berjalan. Di samping mengembangkan program-program baru, banyak perusahaan memiliki cara yang sistematis untuk menganalisis program-program yang sedang berjalan. Bagian ini menggambarkan analisis rantai nilai atau value chain analysis dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau bisa disebut activity based costing. Yang pertama yaitu analisis rantai nilai atau value chain analysis, yaitu keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa mulai dari proses perencanaan, input bahan baku atau bahan mentah, proses produksinya sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan dan serta pemasarannya. Berdasarkan perspektif perencanaan strategi, ada 3 bagian dari konsep rantai nilai yaitu value chain ini. Yang pertama, hubungan atau keterkaitan dengan pemasok, yang kedua hubungan atau keterkaitan dengan pelanggan, dan yang ketiga hubungan proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hubungan atau keterkaitan dengan pemasok. Hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam itu dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai atau keduanya. Yang kedua, hubungan atau keterkaitan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Dan yang ketiga, yaitu hubungan proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Analisis rantai nilai mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tetapi saling bergantungan. Tujuan keseluruhan dari analisis ini adalah untuk memindahkan bahan baku pertama-tama dari pemasok melalui produksi dan ke pelanggan dengan biaya terendah, waktu terpendek, dan kualitas yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadi biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Misalnya, dalam pembelian, pemicu biayanya mungkin jumlah pesanan yang ditempatkan untuk transportasi internal, jumlah komponen yang dipindahkan untuk desain produk, jumlah dari komponen-komponen yang dipindahkan untuk pengendalian produksi, jumlah persiapan atau setup. Yang dicatat ya bahwa penyebab di sini mengacu pada faktor yang menyebabkan timbulnya biaya individual tersebut. Baik, suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Pada sistem ini mengisyaratkan ada 2, yaitu yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan industri yang tinggi, dan metode ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Costing.
ketika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, dapat memberikan wawasan yang berarti. Misalnya, ABC atau Activity Based Costing dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana. Bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang bervolume tinggi. Bahwa produk dengan banyak persiapan atau banyak permintaan perubahan, teknik memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Dan bahwa produk dengan siklus hidup yang pendek memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Informasi mengenai besaran dari perbedaan ini dapat mengarah kepada perubahan dalam kebijakan berkaitan dengan lini penuh versus lini produk terfokus, penetapan harga, keputusan buat atau beli, keputusan bauran produk, penambahan atau penghapusan produk, penghapusan aktivitas, tidak bernilai tambah, dan penekanan pada tata ruang pabrik yang lebih baik dan sederhana dalam desain produk. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.